Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, guru kita Mukarram Muhtaram Haji Muhammad Muslim Misbah, Al-Mukarram Al-Muhtaram Haji Hasanuddin SAG, Al-Mukarram Al-Muhtaram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Murtaba, Al-Mukarram Al-Muhtaram segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ma'mur, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Hajj Mushanif Abbas. Mudah-mudahan guru-guru kita dan semua para pengurus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula para jamaah hadirin sekalian yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam serta nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih gerakan kita, Allah masih kasih taufik ke kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah beruntung kita yang hadir di sini, tadi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, laksanakan pada hari ini, Allah lipat gandakan pahala kita. Karena nggak semua orang sanggup, nggak semua orang mampu di keadaan kondisi cuaca seperti ini, masih istiqomah, masih Allah gerakan. Ini lantaran Allah. Ya, kalau nggak ada gerak Allah, waduh, nggak bisa. Jangan ekrek, kinoy. Waduh, tuh kita hujan-hujan gak datang, Allah yang gerakin. Walau bukan kita mah, waduh, tuh bahaya tuh. Itu gak ditaruh di kuping, alarm. Ya, tapi insya Allah ibadah-ibadah yang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang sulit, Allah pasti lipat gandakan. Kalau kemarin cuacanya biasa-biasa aja kita masih bisa datang, itu biasa. Tapi di sini kekuatan iman, tuh kualitas iman kita benar-benar kita jaga. Makanya syukur alhamdulillah. Kalau bukan gerak Allah, nggak bakal kita bisa nyampe ke tempat ini. Tuh. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehariban junjun alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya
dengan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ke hadis yang ke-26 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang populer dengan sebutan dengan kunyah Imam Nawawi Ad-Dimishqi dari Damaskus, Syria. Apa hadis yang ke-26 ini? Dalam hadis yang ke-26 ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama bermula setiap ruas, setiap sendi-sendi dari anggota tubuh, minan nasi daripada manusia, alaihi itu tetap baginya, seyogyanya, mestinya, shadaqatun bermula shadaqah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, pada setiap hari, tatlu'u yang terbit fihi pada hari itu, asyamsu oleh matahari. Ta'dilu baina thnataini shadaqah, berbuat adil, yakni mendamaikan, baina thnataini, dua orang yang sedang berselisih, shadaqah merupakan shadaqah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, wa tu'inur rajula, dan membantu menolong ar-rajula akan seseorang, fi dabbatihi di dalam tunggangannya, fatahmiluhu 'alaiha, dan membawa atau membantu membawakan barang 'alaiha di atas dabbahnya, tunggangannya itu, au tarfa'u lahu 'alaiha, atau mengangkat si rajul lahu baginya, 'alaiha di atas tunggangannya, mata'ahu akan barang-barang bawaannya, itu shadaqatun merupakan shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, bermula kalimat yang baik-baik, kalimat yang bagus-bagus, itu shadaqatun merupakan sebuah shadaqah. Wa kulli khatwatin tamshiha ila sholati, dan setiap langkah tamshiha yang berjalan ia, ila sholati untuk melaksanakan ibadah salat, shadaqatun merupakan sebuah shadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariqi, dan menyingkirkan al-adza akan bahaya atau keburukan-keburukan, 'anit tariqi yang ada di jalan, itu shadaqatun merupakan sebuah shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis yang ke-26 ini masih sebenarnya lanjutan daripada, masih berhubungan daripada hadis yang ke-25 yang pada beberapa waktu lalu kita sudah bahas, yang dimana di hadis yang sebelumnya disebutkan inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah. Nah, ini hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang ke-25. Kenapa? Karena hadis ini untuk menguatkan hadis yang telah lalu, hadis yang kemarin itu, hadis yang sudah terlewat, hadis yang ke-25. Karena ketika Nabi atau Imam Nawawi ini menginginkan penguatan hadis tentang sedekah ini, gunanya atau manfaatnya menurut Imam Nawawi dalam beberapa syarah kitab hadis juga, karena saking ringan sebenarnya masalah sedekah ini.
Perihal sedekah sebagaimana yang kita kemarin telah ulas, enggak cuma berbentuk materi. Bagus ketika kita punya materi, kita bisa bersedekah dengan materi. Tapi dengan selain materi pun kita masih bisa dapat ganjaran yang nama sedekah. Pasti ganjarannya enggak sama, pahalanya pun beda. Antara sedekah yang berbentuk materi ketika hal-hal atau sesuatu yang sedang dibutuhkan berbeda dengan pahala sedekah ketika kita zikir. Zikir aja dalam hadis-hadis Nabi juga, Masya Allah, banyak keutamaannya. Ketika kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani 'indar rahman. Tuh, itu hadis, Pak. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani, enteng, ringan, dua kalimat tersebut. Fil lisan, enteng diucapinnya, enteng dilakuinnya. Tapi biarpun enteng, biarpun sedikit, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Tuh, berat timbangannya dua kalimat tersebut. Makanya kemarin disebutkan dalam hadis yang lalu, apa waktu itu disebutnya tamlaul mizan, tuh, memenuhi timbangan. Makanya dalam hadis tersebut juga wa habibatan 'indar rahman, amat disukai, amat disenangi, 'indar rahman, di sisi Allah, di sisi Allah. Enteng, subhanallah walhamdihi subhanallahil azim. Tuh, tinggal itu baca, mau habis sholat atau kita lagi berkendara. Karena kita nggak tahu, Pak, nanti ketika di yaumil hisab ini apa yang bisa menyelamatkan kita dari yaumil hisab. Bahkan beberapa ulama tasawuf itu menyebutkan tidaklah bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil hisab kalau lantaran cuma amal ibadah kita. Tuh. Karena kata beberapa ulama juga, dikutip dari beberapa hadis, jikalau ibadah kita itu ditimbang dengan nikmat penglihatan mata, niscaya belum cukup nikmat mata yang Allah berikan, nikmat penglihatan yang Allah berikan dengan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Belum otak, belum anggota organ-organ tubuh yang lain, belum jantung, nggak cukup. Makanya kita nggak boleh engkrek, nggak boleh sombong. Ketika kita udah rajin ibadah, gua pasti masuk surga, ya. Tuh, kan begitu kadang-kadang. Atau gua mah, lu pada ngasih kotak 2.000, gua mah 200.000. Tapi diucap tuh, yang mentak bahak, ibadah aja, Pak. Sholat ya sholat aja, nggak usah kita ucap. Kita paling alim, kita nggak usah ucap, kita paling soleh. Karena ini ucapan-ucapan yang kita ucap ke hadapan seseorang, itu yang mantap, bisa jadi pahala kita gugur. Berarti kita nggak cukup disaksikan sama Allah, masih butuh penyaksian, masih butuh pengakuan dari selain Allah. Kalau kata ulama itu merupakan penghinaan bagi Allah. Jengkel, Pak. Kalau kata, berarti nggak cukup. Gua yang saksiin masih cukup. Masih kurang, masih belum cukup. Allah jadi saksi kita, masih butuh orang lain sampai kita ungkit-ungkit perbuatan baik kita. Makanya hati-hati, Pak. Makanya dalam hadis ini, kullu salama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas sendi jari kita nih, sendi-sendi dalam tubuh kita,
alaihi shadaqah. Ada ulama hadis menyebutkan alaihi ini wajibun alaihi shadaqah. Wajib baginya si anggota tubuh kita ini bersedekah. Tapi dalam kata ulama-ulama yang lain, seyogyanya, semestinya, alangkah baiknya anggota-anggota tubuh kita bersedekah. Nanti ada penjelasannya. Apa yang dimaksud anggota tubuh bersedekah? Karena dalam Imam Muslim dalam beberapa kitab hadisnya menyebutkan bahwa dalam anggota tubuh kita itu ada sekitar salasumi'ati wasitun. Ada 360 persendian. Tuh. Enggak sedikit Pak, banyak. Alaihi shadaqah, wajib tuh. Bahkan ada yang bilang wajib. Tapi beberapa ulama mestinya, karena istilah shadaqah ini dalam hadis ini banyak disebutkan atau banyak disyarahi oleh ulama-ulama ahli hadis adalah sebuah shadaqah berupa ibadah. Tuh. Kapan si anggota tubuh kita ini terkena bahasanya anjuran atau tadi itu kewajiban untuk bersedekah? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari yang di hari itu masih terbit matahari. Intinya selama kita masih hidup, selama kita masih napas, itu anggota tubuh kita wajib dianjurkan atau seyogyanya itu bersedekah. Selanjutnya ta'dilu bainas nataini. Ta'dilu bainas naini. Berbuat adil. Di sini disyarahi yakni mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih. Shadaqatun merupakan sedekah. Nih Pak, sedekah Pak. Nih, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Apalagi lagi berkelahi mah, pisahin tuh. Itu udah bernilai sedekah. Bapak udah tahu nih ilmunya, udah tahu dasar hadisnya, dapat pahala Pak. Karena dengan dasar mengamalkan ilmu. Kan kita begitu ngeria ya. Waduh, asal orang udah bacangut juga. Nah, wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Wa tu'inur rajula, dan menolong seseorang di kendaraannya, fatahmilu 'alaiha. Tuh. Orang, Pak, kayak sekarang mah bukan onta, nggak ada kuda dah. Kendaraannya motor. Kita ngelihat bapak-bapak lagi susah. Misalnya lagi mau belanja beras, bawaannya ribet tuh kita bantuin. Naikin beras ke atas motornya. Itu merupakan sedekah. Kita bantuin dia naik ke kendaraannya. Ada nenek-nenek mau naik beca, rumahnya berat jasa. Pepegangannya tuh kita bantuin. Tuh kita bantuin buat naik kendaraan. Atau tadi buat ngangkat barang itu sedekah Pak. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ini ucapan yang baik-baik adalah sedekah tuh Pak. Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap gerak langkah kita, telapak kita, bekas-bekas jalan kita yang kita jalan untuk menuju ke masjid untuk beribadah sholat, itu dihitung sedekah. Selangkah, dua langkah, Cang Hamim dari masjid kemarin berapa langkah, dihitung tuh sedekah. Dilepet gandain malah pahalanya. Kalau dia subuh nih kayak begini nih, gerimis ngerecek, ditambah lagi nggak wajib. Waduh, udah apa latak kampung besar, gua muat dikarungin, diberonjongin juga pahala nih hari ini mah. Waduh, buat dia doang. Makanya mudah-mudahan nih jadi saksi nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab nih jadi saksi nih. Karpet-karpet yang pada lecek
karpet-karpet yang pada embes nyaksiin kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan bisa meringankan kita, bisa bawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan membuang benda-benda, membuang sesuatu yang membahayakan, 'anit tariqi, di tanah tuh, di jalanan, merupakan sedekah. Dari rumah mau berangkat ke masjid, langkahnya udah jeng sedekah, di tengah jalan nemu duri, nemu paku, nemu sesuatu yang bakal yang ngabahayain orang, disingkirin nama dia, itu jadi sedekah. Tuh abalata ini begitu doang di Islam menjadi pahala. Disebut yang tadi ibadah ghair mahdoh, ini ibadah mahdoh, disebut ibadah ghair mahdoh, tuh nyingkirin benda-benda yang membahayakan di tengah jalan. Mudah-mudahan, nah ini kata Imam Ibnu Daqaiq disebutkan dari yang tadi disebut ruas-ruas jari kita, disebut jadi sedekah, tahmid jadi sedekah, bacaan tahlil jadi sedekah. Nah itu bisa dilakukan, bisa ditebus. Yujzi'u min zalika raq'atani yarkauhuma minad duha. Itu bisa dibayar, bisa ditebus dengan kita melaksanakan ibadah sholat sunnah duha. Yakfi min hadis shadaqat an hadil a'dha raq'atani. Jadi bisa cukup dengan ibadah sholat sunnah duha. Fa inna sholata amalun li jamil a'dha'il jasad. Karena sholat itu merupakan amal atau perbuatan sekalian anggota tuh kan bergerak, ruas-ruas kita, baca takbir, baca tahmid dan lain-lain sebagainya. Fa idza shalla faqad qama kullu 'udwin bi wazifati. Ketika kita salat, faqad qama, maka sungguh kita telah melaksanakan setiap anggota-anggota tubuh kita itu tugasnya tuh ibadah tadi, atau ditembus pakai yang namanya salat duha. Tuh enteng Pak, ada solusi. Waduh ini ribet amat, tubuh kudu bersedekah, bacanya juga. Waduh tuh 2 rakaat salat duha itu cukup untuk bayar kewajiban anggota tubuh kita untuk bersedekah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluqi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya mujibas salin wa'afana ya karim wa'afana ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa mu'jizatil Fatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya mal 'abdi yaghfir warham. Allahumma ya dafi'al bay Allah, Allahumma ya dafi'al bay Rahman, Allahumma ya dafi'al bay Rahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna ahibba fi qulubi ibadik wa 'izza fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid din wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajma'in wallahu muwafiq ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.